Baik, pada pertemuan ini kita masuk ke pembahasan pertama yaitu komponen dan cara kerja rem ABS ya. Jadi apa itu rem ABS ya? Jadi sistem rem ABS merupakan sistem rem yang dikembangkan sudah lama sebenarnya. Yang pertama sekali dikembangkan oleh industri pesawat terbang ya. Kemudian dikembangkan di industri mobil ya. Jadi namun seiring dengan perkembangan teknologi, sistem rem ABS ini dikembangkan juga pada sepeda motor, ya. Jadi sistem pengereman ABS ini artinya sistem pengereman anti-lock braking system. Nah, itu singkatan dari ABS atau dapat juga diartikan sebagai rem anti terkunci ya. Jadi rem ABS dapat mengurangi resiko kecelakaan. Jadi menurut data ya, penggunaan rem ABS dapat menekan angka kecelakaan hingga 25%. Jadi sangat mengurangi dan sangat membantu untuk menurunkan angka kecelakaan ya. Jadi resiko kecelakaan akibat pengereman mendadak itu yang menjadi menaikkan angka kecelakaan. Jadi pengereman mendadak ini untuk menghindari terjatuhnya pengendara ya, terutama pada saat jalanan licin ya, atau karena gerakan sepeda motor yang tidak dapat dikendalikan ya, karena ban pada saat pengereman terkunci atau bahasanya seperti nyeret gitu ya atau ngepot gitu ya ketika direm ya. Maka itu dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, rem ABS ini untuk menghindari roda terkunci tersebut, maka ya digunakanlah sistem rem ABS ini. Jadi kita pakai rem ABS supaya sepeda motor atau roda sepeda motor tidak terkunci ya. Jadi rem ABS ini bekerja menggunakan sensor. Jadi seluruh unit daripada rem ABS ini dilengkapi dengan sensor ya. Nah, jadi yang dipasang pada roda biasanya ya. Sensor tersebut akan mendeteksi apabila putaran roda terhenti saat sepeda motor masih melaju ya, masukan dari sensor akan diolah oleh komputer. Nah, itulah namanya ISU ya. Yang kemudian akan mengatur agar tekanan oli rem dikurangi sehingga roda dapat kembali berputar. Penerapan rem ABS ya, pengendara dapat mengendarai sepeda motornya dengan lebih aman, itu tujuannya ya. Jadi ini sensor-sensor ini bekerja dalam waktu hitungannya mili detik ya, tidak per detik lagi tapi mili detik. Nah, apa yang kita bahas fungsinya apa kita bahas rem ABS ini. Nah, ini dia, apabila terjadi kerusakan pada rem ABS, pengereman pada sepeda motor akan mengandalkan pengereman biasa. Jadi pengereman biasa saja jadinya. Namun, jika sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan rem ABS dan rem ABS-nya rusak, maka pengereman biasanya seperti rem cakram atau rem tromol akan terganggu, ya. Jadi terganggu dia. Seharusnya ketika kita tidak menggunakan rem ABS, full rem biasa saja, ya tidak terganggu, tidak ada masalah. Tapi ketika kita menggunakan rem ABS, kemudian rem ABS-nya tidak aktif, maka pengereman tersebut akan menjadi bermasalah. Ya, ketika pengendara mengerem mendadak, pengereman akan terasa kurang jadinya dibandingkan ketika rem ABS masih berfungsi normal. Malah ada kerusakan rem ABS yang juga bisa dilihat dari indikator ABS-nya. Jadi di layar speedometer itu sudah ada indikatornya. Jika terjadi kerusakan, maka lampu indikator akan berkedip atau hidup seperti itu ya. Biasanya di panel instrumen itu ya akan terus menyala atau berkedip seperti itu. Namun ada juga di beberapa sepeda motor atau mobil ya, jika rem ABS-nya rusak, maka mobil atau sepeda motor tersebut tidak dapat berjalan, rodanya mengunci. Nah, ini untuk keamanan sebenarnya. Jadi karena memang sistem rem ABS ini merupakan teknologi sistem pengereman pada sepeda motor agar tidak terjadi penguncian roda ketika dilakukan pengereman mendadak atau biasa panic brake ya. Yang biasanya pengendara akan menginjak atau menarik rem secara keras kalau tiba-tiba mengerem tanpa sadar, ditarik dengan keras itu rem atau diinjak dengan kuat sehingga nantinya bannya akan terkunci, kemudian akan terjadinya oleng pada sepeda motor tersebut. Nah, pada sepeda motor yang tidak menggunakan sistem ABS, terjadi pengereman mendadak, biasanya roda akan terkunci atau slip, ya, akan terjatuh di jalan. Pengereman mendadak ini membuat ban terkunci hingga tidak bergerak sama sekali
sehingga daya cengkramnya terhadap jalanan hilang. Jadi lepas dari daya cengkram di jalan itu, tidak lengket di jalan lagi, malah dia ngepot kemana-mana gitu ya. Hal ini karena pemahaman pengendara tentang sistem rem masih kurang tepat. Ini sebenarnya untuk kalau pengendara yang sudah paham cara mengerem ya tidak perlu pakai rem ABS juga aman saja. Tapi terkadang karena panik ya, sehingga nanti fungsi rem ini tidak berfungsi dengan baik lagi ya. Untuk menghentikan laju sepeda motornya malah jadi jatuh gitu ya. Padahal sistem rem hanya untuk memperlambat laju kendaraan sampai sepeda motor tersebut berhenti total. Tapi terkadang direm mendadak sehingga roda terkunci, maka nantinya akan semakin besar potensi untuk terjadinya kecelakaan ya. Jadi ini efek daripada rem ini sebenarnya rem ABS ini sangat membantu ya, sangat membantu pengereman apalagi pada saat jalanan licin dan pada saat sepeda motor pengereman mendadak. Jadi teknologi rem ABS memiliki cara berbeda dengan lainnya, beda sama yang biasa. Jadi yakni mencegah supaya roda terkunci, itulah intinya ya. Jadi hal ini berkat adanya sensor yang dipasang pada roda sehingga mampu mendeteksi apabila putaran roda terhenti saat sedang berjalan ya. Jadi nanti kita bahas tentang sensor-sensornya. Apa-apa saja sensor-sensornya ya. Jadi ini dilihat pada layar ini ada sensor-sensornya, ini ada tune wheel, ABS unit ya, kemudian ada wheel speed sensor, kemudian ada brake cylinder dan brake caliper ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut yaitu komponen pertama master cylinder ya. Jadi master cylinder ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sistem rem hidrolik ya, yang mekanik ya, yang sistem mekanik. Jadi master non ABS maksud saya ya. Jadi master cylinder berfungsi untuk mengubah gerakan ya mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik ya. Jadi pedal pada saat pedal rem ditekan, maka tenaga ya atau pedal rem tersebut akan menekan piston dan piston akan menekan minyak rem. Sehingga minyak rem bertekanan ini akan disalurkan ke pompa ABS. Jadi tidak langsung ke bagian kaliper rem, jadi ke pompa ABS dulu. Nanti pompa ABS yang akan mengatur ya tentang bagaimana cara pengereman yang baik agar roda tidak terkunci seperti itu. Nah, lanjut lagi yaitu ada katup kontrol hidrolik. Nah, ini memang kalau ini yang di pada layar ini yang katup universal ya. Sebenarnya kalau pada rem ABS itu ini katup ini sudah terintegrasi atau sudah menyatu pada pompa rem hidrolik rem ABS tersebut sudah ternyatu. Ini yang untuk yang sistem universal ya. Jadi sepeda motor yang biasa bisa jadi ABS bisa dengan menggunakan ini, tapi ini tetap mekanik namun tidak maksimal penggunaannya. Tapi katupnya seperti ini juga yang ada di dalam unit ABS itu atau pompa ABS juga ada seperti ini katupnya. Nanti kita bahas katupnya ya, bagaimana cara kerja katup ini. Jadi katup hidrolik ini atau katup kontrol hidrolik ABS hydraulic valve ya. Secara sederhana adalah pintu gerbangnya minyak rem dari master cylinder ya menuju ke roda. Jadi pada sistem rem non ABS, minyak rem dari master cylinder akan langsung ke silinder roda ya atau master caliper. Pada sistem rem ABS, katup ini berfungsi untuk memanipulasi tekanan dari master cylinder. Jadi tidak langsung sehingga dia tidak mengunci roda ya. Jadi ada 3 posisi ya untuk katup pada rem ABS ini. Apa saja posisinya? Posisi pertama ya. Pada posisi ini katup akan terbuka secara penuh sehingga tekanan hidrolik minyak rem dari master silinder dapat dilanjutkan ke silinder roda. Jadi langsung dia. Ini roda masih dalam keadaan berputar. Ini langsung dia, roda masih dalam keadaan berputar. Nah, kemudian ada posisi kedua. Katup akan tertutup sehingga aliran minyak rem akan terblokir. Hal ini bertujuan untuk mencegah tekanan hidrolik terlalu tinggi saat pengendara menginjak pedal rem sekuat tenaga. Ini panik ya, kondisi panik dia menekan pedal kemudian
terjadilah pada katup pada posisi 2 ya. Pada posisi 2 ini tekanan hidrolik sebelum katup ABS lebih besar dibandingkan setelah katup ABS. Jadi katup in dan katup out ya, itu lebih besar katup in-nya ya daripada katup out-nya. Nah, pada posisi ini katup akan menutup tekanan rem sehingga tidak diteruskan ke dalam rem walaupun pengendara telah menginjak pedal rem. Nah, seperti itu saja cara kerjanya. Ketika dia ada tekanan berlebih, maka dia akan diblokir. Nah, pada posisi 3, katup akan mengurangi sebagian tekanan hidrolik pada silinder roda untuk menyesuaikan beban pengereman. Nah, ini udah ditekan kuat, kemudian ternyata roda masih berputar lebih cepat daripada tekanannya atau tidak sesuai dengan seharusnya roda berkurang kecepatan, namun ini malah bertambah kecepatannya, maka dia akan mengunci kembali, tapi dia tidak terkunci sampai roda berhenti ya. Jadi katup akan menghalangi sebagian saja tekanan rem dan hanya setengah saja yang akan diteruskan ke minyak rem. Sehingga tekanan rem tetap setengah walaupun pengendara telah menginjak rem secara full, secara penuh. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 lah kira-kira posisinya, posisi katupnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada komponen pompa ABS ya. Nah, ini merupakan jantungnya daripada sistem rem ABS. Jadi kalau tidak ada ini, pompa ini rusak, maka rem ABS tidak akan berfungsi dan aliran minyak rem akan melewati pompa ini sehingga nanti remnya malah jadi berat jadinya kalau ini tidak berfungsi. Harusnya ini berfungsi ya. Nah, jadi ini pompa ABS ini merupakan jantungnya sistem rem ABS ya. Jadi fungsinya untuk mengembalikan tekanan terhadap rem yang dilepaskan oleh katup rem. Nah, seperti itu. Jadi pompa ABS mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop ya. Jadi karena pembukaan katup ABS, jadi dengan demikian sistem rem tetap bekerja meski katup ABS bekerja dengan mengurangi tekanan hidrolik pada silinder roda. Jadi pompa ABS menggunakan motor listrik. Jadi kalau tidak ada baterai, maka ini tidak berfungsi. Jadi baterainya harus aktif. Nah, jadi sepeda motor sekarang memang sudah tidak dilengkapi dengan engkol ya atau kickstarter. Jadi sekarang sudah pakai starter elektrik. Memang ada sepeda motor Vario ya, itu NMAX itu sudah tidak menggunakan kickstarter lagi atau engkol. Nggak ada engkol lagi engkolnya. Karena memang kalau ada engkolnya pun sepeda motor tersebut tidak akan hidup. Kalau baterainya habis, sepeda motor tersebut tidak akan bisa hidup. Tidak akan bisa hidup. Jadi percuma ada engkol, tapi kalau tidak ada baterai maka tidak dapat hidup. Beda dengan sepeda motor yang model lama konvensional ya. Jadi pompa ABS ini menggunakan motor listrik sehingga sumber tegangannya berasal dari baterai atau aki sepeda motor. Maka aki sepeda motor harus dalam keadaan kondisi baik seperti itu ya. Jadi cara kerja pompa ABS adalah saat roda terkunci maka tekanan hidrolik pada roda tersebut akan dikurangi sampai roda kembali berputar. Ini terjadinya sepermili detik ya. Jadi ketika sudah mau bannya sudah mau ngepot gitu lah ya, sudah mau berhenti terkunci, maka rem ABS ini akan berusaha untuk mengurangi tekanannya sehingga roda dapat berputar kembali. Jadi tidak sampai dia tergelincir ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sepermili detik terjadi secara berulang-ulang ya, seperti itu. Jadi ketika roda sudah berputar, maka ABS akan menambah lagi tekanannya. Seperti itu dan seterusnya sampai sepeda motor tersebut berhenti ya. Biasanya mekanisme ini berlangsung 1 detik dengan siklus 5 kali biasa gitu dia. 1 detik sampai 5 kali, maka saya bilang sepermili detik. 1 detik bisa sampai 5 kali terjadinya ya. Jadi ABS ini sangat berfungsi sekali ya. Ya. Karena memang ABS ini tadi sudah saya katakan pompa ABS ini terdapat katup kontrol hidrolik di dalamnya ya. Nah, seperti itu. Komponen selanjutnya yaitu ABS Control Module ya. Jadi ini ABS Control Module ini merupakan perangkat processing unit ya untuk memproses semua data yang dikirim oleh sensor untuk mengendalikan kerja sistem rem ABS. Nah, ini seperti otaknya ya. Ini seperti otaknya, dia yang mengatur ya. Karena dia memang kontrol modulnya. Jadi ini
ABS tidak akan berfungsi jika tidak ada kontrol modulnya ya. Jadi kinerja daripada pompa ABS juga diatur oleh kontrol modul ini. Jadi ABS kontrol modul ini juga akan menerima sensor dari sensor kecepatan sehingga dia akan melakukan perhitungan dan hasilnya akan digunakan untuk memberikan perintah ke aktuator. Aktuator itu katup ya, ke katup-katup yaitu yang ada di katup dan pompa ABS ya, seperti itulah. Nah, kira-kira. Memang ini sangat elektronik sekali dan sangat modern sekali ya. Nah, lanjut lagi ada sensor ABS. Nah, ini sensornya ya. Jadi sensor ABS pada sepeda motor adalah speed ya. Atau speed sensor ya, speed sensor atau wheel speed sensor ya, yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan pada tiap-tiap roda. Jadi inilah dia, ada sensor kecepatannya seperti, tapi tidak terintegrasi ke speedometer, tidak ini tersendiri ya. Jadi kecepatannya ini dia tersendiri untuk mengatur remnya yang dikirim ke modul tadi ya, ke processing unit tadi, sehingga nantinya pengereman akan terjadi secara sempurna seperti itu ya. Jadi cara kerja sensor ini sama seperti sensor CKP pada sepeda motor ya. Jadi seperti CKP sensor yang memanfaatkan induksi elektromagnet roda ya, bergerigi dengan pick up coil ya. Wheel speed sensor biasanya dipasang pada setiap roda. Jadi sensor CKP ini seperti sensor kecepatan lah itu ya. Jadi ada tonjolan-tonjolannya. Jadi nanti di sana CKP tahu ya, sensor CKP. Jadi ini merupakan sensor yang ada di sepeda motor injeksi ya, untuk mengatur pengapian ya daripada sepeda motor tersebut ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu silinder roda ya. Jadi silinder roda ini berfungsi untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan rem mekanis yang mendorong kampas rem untuk menjepit ke piringan cakram. Ya, ini memang sudah dibahas ini. Ini kalau di pengereman hidrolik pasti ada ini ya, silinder roda atau biasa kita sebut dengan master caliper ya. Jadi cara kerjanya sama ya, seperti masih silinder dengan memanfaatkan piston ya. Tekanan hidrolik minyak rem dari katup dialirkan ke silinder roda, kemudian silinder roda mengubah tekanan hidrolik tersebut menjadi gerakan mekanis yang mendorong piston silinder roda sehingga piston akan menekan kampas rem. Ya begitu saja cara kerjanya ya, karena memang dia kalau ada tekanan dari pompa ABS maka dia akan menekan, tapi kalau tidak ada pompa tekanan dari rem pompa ABS maka dia tidak akan menekan. Begitu saja cara kerjanya ya. Nah, ini ada pipa atau selang hidrolik ya. Jadi pipa atau selang hidrolik berfungsi sebagai jalur aliran minyak rem dari master silinder atau silinder roda, master silinder atas sampai ke silinder roda maksud saya ya. Seperti itu ya. Jadi pipa atau selang hidrolik pada sistem ABS lebih rumit ya, karena ada valve-nya, ABS valve atau katup-katup ya, yang terdapat 4 buah saluran yang mengarah ke tiap-tiap roda secara independen ya, atau secara bekerja sama ya. Pipa atau selang hidrolik terbuat dari bahan yang tahan panas dan juga kuat terhadap gesekan ya, seperti itu. Jadi ini cara kerja singkatnya sebenarnya pada rem ABS sepeda motor adalah ketika wheel speed sensor mendeteksi ada roda yang mengunci. Secara otomatis sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke ABS control modul yang tadi ya, processing unit, yang kemudian menutup katup yang membuat minyak rem terhambat sehingga tekanan piston pada kaliper rem pun berkurang ya. Secara otomatis ABS control modul juga menghitung laju motor ya. Jika terdeteksi roda aman untuk direm, gejala dari atau aman dari gejala penguncian roda, maka sistem rem kembali seperti biasa ya, seperti itu cara kerjanya.
Nah, selanjutnya ini subjudul daripada pipa atau selang rem ABS ya. Jadi untuk ABS satu channel itu seperti ini bentuknya. Jadi sistem ABS yang bekerja hanya pada roda depan saja. Jadi roda depan menggunakan ABS sementara roda belakang tidak, maka seperti inilah kondisinya. Ya, wheel speed sensornya di sini, kemudian front calipernya di sini, ya, seperti ini. Tersendiri dia. Kemudian ABS modulatornya ada di bagian sini, seperti itu. Nah, kemudian ada ABS 2 channel. Nah, ini apa? Sistem ABS yang bekerja masing-masing pada roda depan dan belakang. Jadi keduanya berfungsi, depan dan belakang. Jadi nanti ini akan terintegrasi antara depan dan belakang. Ini sendiri ya. Nah, ini sendiri master master silindernya sendiri. Kemudian ini juga sendiri. Ini selangnya akan ke belakang dan kecepatannya tersendiri. Ini speed sensor wheel speed sensornya juga sendiri ya. Nah, seperti inilah kondisi pipa atau selang rem daripada ABS 2 channel ya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ada ABS 3 channel ya. Sistem ABS ini juga disebut dengan CABS atau Combine ABS. Ini biasa sepeda motor matic ini ya. Atau sekarang sudah ada di sepeda motor sport juga sudah ada. Yaitu kombinasi fitur CBS dan ABS, Combi Brake System dan ABS itu di combine ya. Jadi dia pada kedua roda itu nanti bisa terjadi pengereman secara bersamaan ya. Ketika dia direm nanti rem apa? Rem belakang, maka rem depan juga akan ikut mengerem seperti itu ya. Memang dia kan kombi brake ya, kombi brake tapi menggunakan ABS, itu aja bedanya ya. Sepeda motor Vario itu pertama kali itu kombi brake tapi belum ABS, tapi yang sekarang sudah kombi brake dan ABS ya, seperti itu. Nah, ini diagram cara kerja ABS ya. Jadi jika dilakukan pengereman terlalu kuat, maka roda dapat terkunci. Ini pengertiannya awal ya. Dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Maka bagaimana cara kerjanya sistem rem ABS ini? Ya, bagaimana cara kerjanya? Oke. Jadi ini subjudul dari yang cara kerja ya. Ini pengereman normal biasa ya, pengereman normal biasa. Ada pengereman normal ABS non aktif. Jadi ini ABS-nya belum aktif. Pada saat ABS tidak aktif, sinyal listrik dari kontrol unit dimatikan ya. Solenoid valve in terbuka dan solenoid valve out tertutup. Perhatikan pada gambar ya. Jadi pada saat ABS tidak aktif ini ditekan, kemudian dia akan masuk ke sini ya. Ini valve in-nya terbuka ya, masuk. Nah, kemudian valve out-nya tertutup sehingga dia hanya sampai di sini saja, tapi dia tetap melakukan ini solenoid in-nya ya. Nah, solenoid in-nya terbuka. Jadi pengereman langsung masuk, lihat tanda panahnya. Direm langsung masuk ke brake caliper, langsung mengerem, tidak melalui sini. Karena ini memang solenoidnya tidak tertutup tapi terbuka. Ya, ini yang tertutup. Ya, ini terbuka, ini tertutup. Kondisinya seperti ini. Solenoid valve in untuk langsung masuk ke brake caliper terbuka dan ini akan tutup, jadi tidak berfungsi, pompa tidak berfungsi. Ini pengereman normal saja, non aktif, ABS non aktif. Nah, lanjut lagi ada pengereman ABS aktif. Nah, ini dia. Pada saat ABS aktif, solenoid valve in terbuka didorong oleh pegas dan menutup sewaktu kumparan listrik diaktifkan. Solenoid valve out membuka sewaktu kumparan listrik diaktifkan pula. Jadi ini dia. Ketika masuk silinder rem depan ditekan ya, ditekan sewaktu ini sewaktu kumparan listrik dimatikan, lintasan terbuka. Terbuka dia. Ya, valve in terbuka. Nih, terbuka. Masuk ke sini. Sewaktu kumparan listrik dihidupkan, lintasan tertutup. Nah, ini lintasannya tertutup. Ya. Berarti kalau ABS aktif, lintasannya apa? Tertutup. Nah, ini dia tertutup. Nah, kemudian solenoid valve out bagaimana? Nah, sewaktu kumparan listrik dimatikan, lintasan kumparan tertutup. Ini dia, tertutup. Sewaktu kumparan listrik dihidupkan, lintasan akan terbuka. Nah, ini dia sekarang posisinya. Rem ABS aktif dia terbuka. Tadi sebelum dia non aktif dia tertutup. Sekarang terbuka. Jadi ini tertutup, tidak langsung ke kaliper, tidak langsung ke
master caliper ya, tidak langsung ke piringan cakram depan, jadi belum mengerem dia. Dia ke sini dulu ke motor pompa ini dan diatur menggunakan sensor, wheel speed sensor, kemudian dikirim ke sini. Jadi belok dulu ke sini, baru ke sini. Tidak, tadi kan langsung ke sini, sekarang ke sini. Oke, ABS modulator bekerja pada 3 mode, pressure decrease, tekanan dikurangi, pressure hold, tekanan dipertahankan, dan pressure increase, tekanan dinaikkan. Ya, ini terjadi lebih kurang 1 detik itu 15 kali sampai 50 kali. Kalian bayangkan, 1 detik bisa 50 kali. Berarti begitu cepat ini membuka menutup agar roda depan tidak terkunci. Seperti itu, ya. Nah, kita sekarang masuk ke pressure decrease mode ya. Pengoperasian ABS. Tadi kan ABS sudah beroperasi ya. Pengoperasian ABS dimulai dengan pressure decrease mode ya. Ini kira-kira proses lambatnya ya. Proses lambatnya yang tadi saya katakan sampai 50 kali per detik, ini proses lambatnya ya. Jadi pada saat decrease mode atau tekanan dikurangi ya, ketika direm ternyata roda ingin mengunci, jadi dia tekanan dikurangi, solenoid valve in hidup ya, sinyal listrik hidup, lintasan fluida tertutup ya, solenoid valve out hidup, kemudian lintasan fluida terbuka ya. Dikurangi seperti ini. Ini dipegang dengan kuat ya, getaran kecil. Kalau dia di ABS itu kita mengerem terasa ada getaran di bagian sini. Karena kan dia ada terasa seperti dikurangi, ditambahi tekanannya, seperti itu, ya. Jadi ketika ini mengerem secara kuat, ternyata tekanan terlalu tinggi, sehingga ini ditutup, ya. Nah, ini ditutup dan dia ini dibalikkan lagi ke atas, ya, dikembalikan lagi ke atas, seperti itu, kan, dan dia ini ditutup, yang bagian sini ditutup, kemudian ini kembali ke reservoir. Jadi ini diblok. Ketika ini mau ngepot atau mau berhenti, ini diblok. Jadi ini ingat ya, kejadiannya ini sepermili detik, ini diblok, nanti terbuka lagi dia, ya. Ini pada saat tekanan dikurangi, decrease mode. Nah, pressure hold mode. Nah, ini ternyata ya, sistem tetap pada pressure hold mode, tekanan ditahan sampai kecepatan perputaran roda menyamai kecepatan kendaraan kembali dengan dikuranginya kecepatan maksud saya dengan dikuranginya tekanan pada kaliper ya. Jadi ini posisinya dipertahankan. Ternyata sudah tidak terkunci ya, tidak terkunci. Sehingga ini tekanannya akan dipertahankan segini saja ya. Oh, segini saja, dia tidak terkunci, ya udah tekanannya dipas segitu, tidak ditambah dan tidak dikurangi, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi, ada pressure increase mode ya, ini tekanan dinaikkan. Lah, ternyata ini roda sepeda motor tersebut malah dia perputarannya lebih cepat daripada sebelumnya, bukannya ngerem malah lanjut ya. Nah, ini tekanan dinaikkan. Kalau dia sudah mau naik kecepatannya bertambah, maka tekanan daripada fluidanya dinaikkan. Perhatikan, dipegang dengan kuat ya, getaran kecil, kemudian dia masuk ke sini, kemudian pompa akan berputar, kemudian naik ke atas, dan dia akan, wheel speed sensor tetap mendeteksi ya. Nanti kecepatannya kalau naik lagi, dia makin ditambah lagi, tekanan naikkan. Kalau kecepatannya menurun, dia akan dikurangi, balik lagi ke hold ya, atau hold mode, atau dia ke decrease mode, seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk memulihkan gaya pengereman, seperti itu ya. Jadi ini nanti kita bikin simulasinya ya, agar lebih paham lagi ya, agar anak-anak lebih paham. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anak dapat paham ya. Ketika nanti praktikum pastinya akan lebih paham lagi ya tentang rem ABS ini. Memang agak rumit karena memang dia elektronik ya. Namun nanti ketika sudah paham maka akan lebih mudah, terasa lebih mudah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.